anugerah, karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada dengan nafas hidup, kekuatan, kesehatan. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Kita bersyukur juga buat setiap pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di Tuhan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, sebagai kehidupan Kristen kita tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, kehidupan kita tidak akan mendapatkan kekuatan. Jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi pagi hari ini kita melihat ada contoh-contoh dalam firman Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab yang selalu merindukan hadirat Tuhan, yang menyukai hadirat Tuhan. Kalau kita lihat, saudaraku yang kekasih, Yakub. Saudara, kalau kita melihat Yakub, saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi rahasia Yakub sampai berkat kesulungan itu jatuh padanya? Padahal Yakub bukan anak yang sulung, ya, kita tahu bersama. Bagaimana, saudaraku yang kekasih, yang Esau adalah anak yang sulung. Tetapi hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Karena kita lihat, saudaraku yang kekasih, dalam Kejadian pasal 25, kita lihat di sana, saudara. Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bertambah besarlah dua anak itu, keluarlah yang pertama warnanya merah seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Setelah itu keluar adiknya, tangannya memegang tumis Esau, sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, Yakub itu suka di kemah. Ternyata Yakub, saudaraku yang kekasih, suka di kemah itu berbicara suka ada bersama dengan Tuhan. Kemah itu berbicara di mana ada hadirat Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya katakan tadi, kenapa Esau kehilangan hak kesulungannya? Karena dia menjual hanya dengan semangkok kacang merah. Tetapi kita melihat, saudaraku, dikatakan dalam ayat ini, saudaraku yang kasih, Yakub senang ada di kemah. Yakub senang bersekutu dengan Tuhan. Yakub senang mencari hadirat Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada pujian dikatakan bahwa jauh dari hadirat Tuhan, kita terasa hampa. Jauh dari hidup Tuhan, terasa kering kehidupan kita. Untuk itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat ada berkat-berkat yang luar biasa ketika kita selalu rindu ada di hadirat Tuhan. Bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi ada kekuatan rohani yang luar biasa ketika kita selalu berhubungan dengan Tuhan, ketika selalu kita merindukan hadirat Tuhan, ketika selalu kita merindukan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak jawaban yang Tuhan kerjakan di sana. Mari bangun kehidupan kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, mencari hadirat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam Bilangan 24, bagaimana dikatakan bahwa betapa disenangi kemah Yakub, saudaraku yang kekasih. Bilangan 24 ayat yang ke-5 dikatakan demikian.
firman Tuhan. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel. Saudaraku yang kekasih, kenapa kemah Yakub dikatakan indah? Karena Yakub adalah suka mencari hadirat Tuhan. Kalau kita rindu menjadi kehidupan yang indah di hadapan Tuhan, syaratnya cuma satu, sukai hadirat Tuhan. Orang yang suka dengan hadirat Tuhan, pasti dia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita rasa seperti kering, berarti saudara kita belum mencapai sesuatu, yaitu hadirat Tuhan. Coba kita berdoa tanpa ada hadirat Tuhan, tanpa kita merasakan jamahan Tuhan. Rasanya untuk berdoa, saudaraku, 10 menitnya rasanya panjang. Tetapi kalau kita ada hadirat Tuhan, kalau kita ada, saudara, merasakan hubungan yang indah, berjam-jam pun, saudaraku yang kekasih, ada satu hal yang luar biasa, tidak akan rasa bosan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Untuk itu, bangun hubungan kita benar-benar, saudara, dekat dan melekat dengan Tuhan. Sehingga benar-benar kita rasa hadirat Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Dikatakan betapa disenangi kemah Yakub. Kemah Yakub, saya katakan tadi, dia selalu bersekutu, ada hadirat Tuhan. Betapa indah. Saudaraku yang kasih, saya katakan orang yang mau, saudara, dikatakan indah, yaitu orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Sudah mungkin kita merasa kering rohani kita. Mungkin kita merasa hampa, saudara. Mari kita koreksi kehidupan kita. Apakah benar hadirat Tuhan memenuhi saya dan saudara hari-hari ini? Tapi saya terlalu yakin kalau kita merasakan hadirat Tuhan, pasti selalu ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Pasti selalu ada kerinduan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kekuatan kita hanya ada di hadirat Tuhan. Kekuatan kita apabila kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, kita merasakan Tuhan menjamah kita. Selalu ada kekuatan baru. Selalu ada sesuatu yang membuat kita bersuka cita. Membuat kita ada damai kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara, menghadapi keadaan ini, firman Tuhan katakan memang akan semakin sukar dunia ini. Semakin sulit menuju kepada kedatangan Tuhan itu. Semakin, saudaraku yang kekasih, sulit hari-hari ini. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, bangun hubungan kita dekat dengan Tuhan. Sesulit apapun keadaan yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti ada selalu jalan keluar yang Tuhan buat bagi saya dan saudara. Kejar berkat rohani hari-hari ini. Kejar itu, saudaraku yang kekasih, lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Saya terlalu yakin berkat jasmani akan mengikuti kita. Amen. Kalau kita selalu bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Dia Allah yang memelihara kehidupan kita. Dia Allah yang berjanji untuk menyertai kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, lihat kalau seorang anak dekat dengan orang tuanya, dia menyukakan hati orang tuanya. Dia membuat orang tua bangga. Saudara, orang tua akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat anaknya. Begitu juga dengan Allah kita, dengan Bapa kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita benar-benar membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, Dia kenal setiap keberadaan hidup kita. Dia mau memuaskan setiap kehidupan kita. Biarlah, saudaraku yang kekasih, kita lihat juga bagaimana Daud. Dia suka akan hadirat Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10a, dikatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, kalimat tersebut ditulis oleh Daud. Siapa Daud? Dia adalah seorang raja, bukan orang yang biasa-biasa. Apa yang tidak ada pada pribadi Daud? Semua dia ada, saudara, fasilitas apapun. Saudaraku yang kekasih, ada bagi Daud. Tetapi kita lihat, saudaraku yang kekasih, komitmen Daud dikatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena Daud tahu rahasia
Sukacita, kekuatan itu, berkat itu hanya ada di dalam Tuhan. Yang dunia tidak sanggup berikan dalam kehidupannya. Saya katakan dia raja, segala sesuatu bisa dia dapatkan. Tetapi kita lihat bahwa dia katakan, saudaraku, satu hari itu di hadirat Tuhan, di pelataran Tuhan itu lebih luar biasa daripada di tempat lain. Biar kita lihat bagaimana Daud membangun hubungan yang indah dengan Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan Daud, saudaraku, dia tidak pernah jatuh, dia tidak ada pernah berbuat dosa. Tetapi saudaraku yang kasih, dia boleh dipulihkan Tuhan. Saya percaya juga, saya dan saudara, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, pemulihan selalu terjadi atas kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini memotivasi saya dan saudara. Hari-hari ini kita mau dapat kekuatan di mana? Hari-hari ini apa yang menjadi pegangan kita, semua itu rapuh, semua itu tidak menjamin kehidupan kita. Tapi pegangan kita adalah dekat dengan Tuhan. Pegangan kita hari-hari ini membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan kita dengan Tuhan, di tengah-tengah kita berdoa, kita rasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu yang akan berkuasa atas kehidupan kita. Dia akan memulihkan kehidupan kita. Dia akan membebaskan kita. Apapun pergumulan saya dan saudara, ketika kita ada di hadirat Tuhan, saya terlalu yakin pasti Tuhan akan selesaikan dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan yang terbaik buat saya dan saudara. Biarlah hari-hari ini saya memotivasi pribadi, baik saya secara pribadi, baik jemaat Tuhan yang mungkin ada di rumah. Mari bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Raih selalu hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada jawaban-jawaban yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati saya dan saudara hari-hari ini. Beri waktu yang banyak dengan Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Raih hadirat Tuhan. Raih hadirat Tuhan. Saya terlalu yakin di sana ada jawaban yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Saat tiada jalan, hadapi persoalan,